Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Taskia Maharani dari Prodi Akuntansi. Di sini saya akan mempresentasikan tugas untuk mata kuliah Akuntansi Perbankan Syariah oleh dosen pengampu Pak Profesor Dr. Sparta, SEAKM ECA, untuk memenuhi tugas asinkronus pada pertemuan ke-11. Jadi, sebelumnya saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Taskia Maharani dengan NIM 202312310006. Di sini saya akan mempresentasikan tentang materi dari akuntansi perbankan syariah, yaitu akuntansi kas, penempatan pada Bank Indonesia, clearing, dan pajak. Oke. Di sini kita akan membahas terlebih dahulu tentang akuntansi kas. Jadi sebelum masuk ke materi akuntansi kas ini, jadi eee, pada presentasi ini saya akan membahas, ada 4 materi, 4 pokok bahasan. Itu ada akuntansi kas, terus ada penempatan kas pada Bank Indonesia, ada clearing, dan akuntansi pajak. Nah, yang pertama ini saya akan membahas dulu tentang, poin pertama, yaitu akuntansi kas. Jadi, apa sih akuntansi kas itu? Nah, kas sendiri itu dalam definisinya itu adalah mata uang kertas dan logam, baik dalam valuta asing maupun valuta rupiah, yang masih berlaku sebagai alat pembayaran yang sah. Perubahan posisi saldo kas di bank dapat disebabkan oleh beberapa hal berikut. Ada 3 yang dapat menyebabkan perubahan posisi saldo kas di dalam bank, yaitu penyetoran dan penarikan tunai oleh nasabah. Yang kedua adalah penyetoran kepada Bank Indonesia atau penarikan dari rekening bank yang bersangkutan di Bank Indonesia. Yang ketiga yaitu ada penggunaan transaksi internal bank seperti untuk dana kas kecil, pembayaran biaya-biaya operasional, biaya gaji, dan sebagainya. Lalu, jadi kas ini tuh dalam, perbankan syariah itu mencakup, dalam bentuk uang tunai yang tersedia di bank, lalu saldo rekening giro bank pada Bank Indonesia dan bank lain, yaitu, dan ada juga setara kas seperti kayak investasi jangka pendek, yang sangat liquid kayak seperti deposito syariah, itu yang bisa dicairkan kapan saja. Nah, tujuannya itu adalah untuk mencatat dan mengelola transaksi kas secara transparan dan sesuai prinsip syariah. Lalu lalu di sini ada jenis, transaksi internal dari bank syariah. Jenis transaksi internal dalam akuntansi kas di bank syariah itu ada 2. Yang pertama transaksi tanpa kas kecil, dan yang kedua transaksi, kas kecil. Nah, transaksi tanpa kas kecil itu adalah bank itu melakukan pembayaran melalui prosedur formal, seperti pembayaran cek atau permintaan dana. Nah, sekecil apapun transaksinya harus mengikuti prosedur keuangan yang lebih formal, yang memakan waktu dan bisa menghambat operasional. Biasanya untuk pembayaran gaji karyawan, pembelian aset tetap, atau pembayaran tagihan rutin. Nah, ini tuh biasanya tuh yang nggak pakai petty cash. Jadi, mau untuk, melakukan pembayaran misalkan transaksi untuk pembelian material gitu, jadi harus ada approval dari misalkan dari, bagian keuangan, nanti kan ada orang yang ngelola petty cash, terus nanti ada lagi yang approve itu manajer keuangan biasanya. Nah, itu tuh perlu beberapa proses, beberapa tahap. Jadi, itu lumayan makan waktu. Jadinya, dananya itu rada lama, sedikit lama untuk cairkannya. Lalu yang kedua itu ada transaksi kas kecil. Nah, di mana tuh bank itu melakukan pembayaran via rekening dengan nominal yang relatif kecil.
seperti, untuk pembayaran konsumsi, transportasi, tanggal majalah atau koran, dan biaya listrik. Biasanya sih ini untuk, pembiayaan yang dengan nominal yang kecil, jadi pakai petty cash. Lalu itu tuh biasanya tuh menggunakan, biasanya transaksi dengan menggunakan kas kecil ini tuh, menggunakan sistem dana tetap atau imprest fund system, dan sistem dana berfluktuatif atau, fluctuating system yang bisa berubah-berubah. Lalu next-nya, ini yang diperluas lagi dari tadi, dari yang awal tadi itu kan jenis transaksinya kan ada 2 tadi kan, transaksi kas kecil sama transaksi kas kecil. Nah, transaksi kas kecil ini kan ada 2 sistem, ada sistem dana tetap tadi yang interest fund tadi, di mana tuh sistem dana tetap itu pembentukan dana kas kecilnya ini dengan, penjurnalannya itu kayak bank itu mendebit dana kas kecil. Lalu untuk pemakaian dana kas kecil, pemakaiannya ini nggak dijurnal tapi hanya diarsip, jadi saldonya akan tetap. Lalu untuk pengisian dana kas kecil kembali itu, bank itu mendebit biaya-biaya yang dikeluarkan dan kas kredit. Jadi untuk sistem dana tetap ini tuh, sistemnya itu misalkan ada pengeluaran untuk pembiayaan untuk pembayaran pembelian material atau pembayaran listrik, itu tuh, pengeluarannya itu nggak dicatat hari itu juga. Jadi setelah semua kekumpul baru dicatat pada akhir periode. Maka tadi benar, pemakaian dana kas kecilnya ini nggak dijurnal, tapi hanya diarsipkan, jadi saldonya itu bakal tetap. Nah, itu bakal dijurnal nanti di akhir periode setelah biayanya itu dikumpulkan jadi satu, lalu bakal kasnya dikreditkan, tuh. Maaf, di kasnya itu dikreditkan, bener. Lalu yang kedua ada sistem dana berfluktuatif, di mana pengisian dana kas kecil ini tuh bank itu mendebit dana kas kecil dan kas itu dikreditkan. Lalu untuk pemakaian dana kas kecil, ini tuh ada debitnya biaya atau utang, dan kreditnya itu dana kecil atau petty cash. Yang ketiga ada pengisian dana kembali, dana petty cash kembali, itu di mana debitnya itu dana kas kecil atau petty cash pada rekening kas atau rekening, kas atau bank. Selanjutnya, nah terus kita, akan ngebahas lagi nih tentang akuntansi kas yang tadi di slide awal, itu tuh, jadi ada di sini saya akan ngasih ngasih info, untuk, contoh transaksi pada penjurnal akuntansi kas ini yang selain dana kas kecil itu ada kayak misalkan, dari bank sendiri itu kayak ada penerimaan setoran tunai dari nasabah. Nah, di mana tuh nasabah kan menyetorkan uang tunai dalam kayak untuk pembukaan rekening tabungan. Nah, penjurnalan yang dilakukan oleh bank itu, yaitu adalah kas didebit pada simpanan wadia atau mudorobah di kredit. Lalu untuk penarikan tunai oleh nasabah, penjurnalannya itu, yaitu simpanan wadia atau mudorobah di debit pada kas di kredit. Karena kan, eee, berkurang jadinya kan kasnya, karena uangnya ditarik. Lalu, yang ketiga ada pembayaran operasional, yaitu misalkan kayak untuk pembayaran gaji karyawan, terus untuk, biaya-biaya operasional lainnya gitu kan, untuk misalkan kayak bayar listrik gitu, bayar air atau lain-lainnya. Jadi, penjurnalannya itu beban gaji didebit pada kas. Lalu, akuntansi kas ini tuh, ada standar yang mengaturnya. Jadi, di akuntansi kas ini tuh ada 4 standar yang ngatur, tentang akuntansi kas. Yang pertama ada dari PSAK 1, yaitu, untuk penyajian laporan keuangan. PSAK 2 itu untuk laporan arus kas, PSAK 11 itu untuk
penyajian laporan keuangan syariah dan PSAK 11 ya, PSAK 11 dan ISAK 11 itu untuk penyajian laporan keuangan syariah. Nah, penjelasannya ini untuk, kas setara kas itu dianggap dalam laporan posisi keuangan atau neraca. Lalu arus kas itu diklasifikasikan menjadi aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. Nah, dalam, syariah, akuntansi perbankan syariah, penamaan akun dapat disesuaikan, misalkan kayak kas mudhorobah atau kas qodiyah. Jadi ini bakal berbeda tentunya kayak akuntansi yang biasa, karena kan ini kan perbankan syariah. Oke, kita akan next ke selanjutnya. Jadi tadi penjelasan untuk akuntansi kas, itu sudah selesai, dan di sini saya akan memberikan, contoh transaksi, tadi yang pakai kas kecil atau petty cash. Nah, di sini ada soal transaksi kas kecil, di mana pada tanggal 1 Maret, tahun 20 XA itu dibentuk dana kas kecil sebesar 500.000. Lalu tanggal 3 Maretnya itu dibayar biaya konsumsi sebesar 40.000, dan tanggal 7 Maret itu dibayar biaya bahan bakar mobil kantor sebesar 60.000. Tanggal 10 Maret itu dibayar biaya asuransi cash in save 50.000, dan tanggal 11 Maret itu dibayar biaya asuransi cash in transit sebesar 20.000. Tanggal 15 Maret itu dibayar lagi biaya langganan koran dan majalah sebesar 40.000, dan tanggal 23 Maret dibayar biaya listrik bulan terakhir 120.000. Di tanggal 26 Maret dibayar biaya air bulan terakhir sebesar 100.000, tanggal 27 Maret itu dibayar lagi biaya servis kendaraan, nah, biaya servis kendaraan kantor sebesar 50.000, dan tanggal 31 Maret, kas kecil itu diisi kembali. Lalu bagaimana cara menjawabnya? Nah, di sini kan nggak ada pertanyaan untuk menjawabnya, jadi kita bakal, eee, jawab, pakai 2 sistem ya tadi, sistem dana tetap dan sistem dana tidak tetap. Jadi untuk sistem dana tetap ini atau imprest fund, itu yang tadi seperti saya bilang di awal, kalau untuk, pada saat kas kecil itu diisi, kontak kas kecil itu diisi, berarti, bank itu akan mencatat itu dana kas kecilnya di debit, dan di kreditnya itu eee, kas di bank. Nah, ini kan tanggal 1 Maret itu kan, dibentuk dana kas kecil, maka kas kecil ini dapat, transferan dari rekening bank utamanya, rekening bank utama. Jadi penjurnalannya itu untuk penjurnalan di tanggal 1 Maret itu, debit dana kas kecil sebesar 500.000, pada kas di sebelah kredit sebesar 500.000. Lalu, karena ini sistem dana tetap, jadi semua biaya operasional tadi, semua biaya yang dikeluarkan tadi tuh di tanggal berapa tuh, dari tanggal nah ini kan di soal kan dari tanggal 3 Maret itu kan sampai ke tanggal 27 Maret itu kan, ada biaya yang dikeluarkan dari kas kecil kan. Nah ini tuh kalau dana tetap itu nggak catat, per harinya itu nggak catat. Jadi kita bakal catatnya itu di akhir periode bulan Maret, berarti tanggal 1. Nah, semua biaya yang dikeluarkan dari tanggal 3 Maret sampai 27 Maret itu ditambah, lalu kita bakal mengkreditkan kas kecil di kredit tentunya, dan biayanya itu, biaya operasional itu debit, sebesar jumlah yang dikeluarkan dari tanggal 3 Maret sampai 27 Maret. Nah, di sini penjurnalannya itu 31 Maret itu debit beban konsumsi rapat 40.000, ini dirinciin ya tentunya, dirinciin satu-satu, dan itu akan
dan itu ditotalin sebesar, kas yang dikeluarkan. Nah, di sini beban konsumsi rapat 40.000, beban bahan bakar di debit 60.000, beban asuransi cash in save 50.000, beban asuransi cash in transit 20.000, lalu beban koran dan majalah sebesar 40.000, beban listrik tentunya 120.000, beban air 100.000, beban servis kendaraan sebesar 50.000, dan pada, eee eee, pada kas di sebelah kredit sebesar 450.000. 480.000. Nah, lalu, untuk jawaban transaksi kas kecil dengan metode sistem dana berfluktuatif. Oke, tadi nol. Ini untuk sistem dana tetap kan tadi masih ada satu soal lagi ya di ininya, 31 Maret itu kas kecil diisi kembali. Berarti, untuk tanggal 31 Maret ini untuk sistem dana tetap, maka penjurnalannya itu adalah debit dana kas kecil pada kredit kas sebesar, 500.000 sesuai, saldo yang sama di awal tadi, di awal periode. Lalu untuk jawaban transaksi di maaf untuk 31 Maret berarti 480, sesuai, yang dikeluarkan di akhir periode tadi. Lalu dana kas kecil dengan metode sistem dana berfluktuatif, ini tuh, dicatat setiap, hari. Jadi pengeluaran yang ada di tanggal 3 Maret itu dicatat. Nah ini itu beda sama, sama dana tetap. Jadi di tanggal 1 Maret ini di debitnya itu ada dana kas kecil sebesar 500.000 pada kas sebesar 500.000. Lalu tanggal 3 Maretnya itu debit beban konsumsi rapat sebesar 40.000 pada kas sebesar 40.000. Lalu tanggal 7 Maret itu beban bahan bakar sebesar 60.000 pada kas sebesar 60.000. Lalu tanggal 11 Maret itu debit beban asuransi cash in save 50.000 pada kas sebesar 50.000. Nah, tanggal 11 Maret ini kayaknya ada 2 transaksi pengeluaran, jadinya ada debit lagi beban asuransi cash in transit sebesar 20.000 pada kas sebesar 20.000. 15 Maret yaitu debit pada beban koran dan majalah 40.000 pada kas sebesar 40.000. 23 Maret itu beban listrik di debit sebesar 120.000 pada kas sebesar 120.000. 26 Maret itu beban air sebesar 100.000 pada kas sebesar 100.000. Lalu ada beban servis kendaraan tanggal 27 Maret pada kas sebesar 50.000. 31 Maret yaitu dana kas kecil sebesar 480.000 pada kas sebesar 480.000. Jadi ini, 480 itu, sesuai yang dikeluarkan. Jadi semua biaya dan semua kas itu semua biaya yang dikeluarkan di tanggal 3 Maret itu, kas kecilnya akan isi kembali sesuai dengan biaya yang sudah dikeluarkan dari kas kecil, sebesar 480. Lalu di sini ada akuntansi kas untuk penyetoran dan penarikan oleh nasabah melalui teller. Nah, di sini ada transaksi setoran kas di cabang sendiri, di mana seorang nasabah itu memasukkan uang untuk rekening yang berasal dari kantor cabang tempat uang itu dimasukkan. Contohnya itu ada pada tanggal 2 Agustus tahun 20X9, Ibu Yanti itu nasabah Bank Syariah Mandiri cabang Pekanbaru, melakukan setoran tunai di kantor cabang Pekanbaru ke rekeningnya sebesar 250.000. Lalu untuk penjurnalannya, di sini tanggal 2 Agustus, di debit itu kas
Rp250.000 pada rekening nasabah Yanti di kredit sebesar Rp250.000. Jadi karena Ibu Yanti melakukan setoran tunai, maka, kas di rekening nasabah, rekeningnya si Bu Yanti ini bakal berkurang. Maka akun rekening nasabahnya Bu Yanti itu bakal ada di kredit. Nah untuk, karena dia melakukan setoran tunai ke kantor cabang Pekanbaru, maka kas yang ada di kantor cabang baru itu akan di posisi debit sebesar jumlah yang sama. Lalu untuk transaksi di kedua ini ada transaksi penarikan kas di cabang sendiri. Itu di mana seorang nasabah itu menarik uang dari rekening yang berasal dari kantor cabang tempat uang itu ditarik. Contohnya, pada tanggal 4 Agustus, itu Ibu Yanti nasabah Bank Syariah Mandiri cabang Pekanbaru melakukan penarikan tunai uangnya di kantor cabang Pekanbaru sebesar Rp100.000. Nah, jurnal untuk tanggal 4 Agustus ini, rekening nasabah Ibu Yanti di sebelah debit sebesar 100, pada kas sebesar 100. Jadi rekening nasabah eee, bentar maaf ya, mohon maaf, untuk, transaksi setoran kas ini tadi, itu kan karena Ibu Yanti nyetorkan uangnya secara tunai, maka kas yang ada di bank itu akan bertambah, lalu rekening nasabah Ibu Yanti akan di posisi kredit atau bertambah sebesar Rp250.000. Lalu untuk transaksi penarikannya ini sendiri, maka kas yang ada di bank itu bakal berkurang dan, bank itu akan mendebitkan rekening nasabah Ibu Yanti sebesar Rp100.000. Lalu ada transaksi setoran kas di cabang lain. Ini di mana tuh seseorang nasabah memasukkan uang yang berasal dari kantor cabang untuk, rekening yang berasal dari kantor cabang lain pada bank yang sama. Contohnya itu pada 7 Agustus, Bu Yanti melakukan setoran tunai di kantor BSM cabang Pekanbaru ke rekening BSM atas nama Syaza di Yogyakarta sebesar Rp150.000. Nah, untuk cabang Pekanbarunya itu didebit RAK cabang Pekanbaru sebesar Rp150.000 pada rekening nasabah Syaza sebesar Rp150.000. Nah, itu karena melakukan setoran tunai, jadi cabang Pekanbaru akan mengkreditkan rekening nasabah akan mendebitkan rekening, cabang Pekanbaru. Nah, cabang yang Yogyakarta, jadi, kasnya ini akan bertambah di sebelah debit pada RAK cabang Yogyakarta sebesar Rp150.000. Nah, untuk, ada lagi ini transaksi penarikan kas dari cabang lain. Jadi kan tadi kan udah setoran kas. Nah, ini kalau terjadinya transaksi penarikan di cabang lain, di mana seseorang nasabah itu menarik uang yang berasal dari kantor cabang untuk ke rekening yang berasal dari kantor cabang lain pada bank yang sama. Contohnya itu, pada tanggal 10 Agustus, Bu Yanti ini nasabah Bank Syariah Mandiri Cabang Pekanbaru itu melakukan penarikan di Bank Syariah Cabang Padang. Jadi Bu Yanti ini kan nasabah Bank Syariah Cabang Pekanbaru, lalu dia narik, di Bank Syariah Mandiri Cabang Padang sebesar Rp50.000. Lalu untuk pencatatan di Bank Cabang Padang ini, debitnya itu RAK Cabang Pekanbaru sebesar Rp50.000 pada kas di kredit sebesar Rp50.000. Untuk cabang Pekanbaru, tanggal 10 Agustusnya ini didebit yaitu rekening nasabah Bu Yanti sebesar Rp50.000, pada RAK cabang Padang sebesar Rp50.000. Selanjutnya, ini ada lagi akuntansi kas melalui automatic teller machine atau ATM. Nah, di sini ada transaksi pengisian kas ke ATM. Ya, di mana transaksi bank itu mengisi kas yang terdapat dalam ATM.
Contohnya ada pada tanggal 12 Agustus, BSM cabang Jakarta itu melakukan pengisian ATM-nya sebesar 100 juta. Nah, untuk penjurnalannya ini ada di debit kas itu ATM sebesar 100 juta, pada kredit kasnya itu sebesar 100 juta. Jadi, Bank Syariah Mandiri ini cabang Jakarta melakukan pengisian ATM, maka kas yang ada di BSM ini akan berkurang sebesar 100 juta. Lalu untuk, kas yang ada di ATM akan bertambah sebelah debit sebesar 100 juta. Nah, di sini ada transaksi penarikan kas lagi oleh nasabah cabang pemilik ATM. Nah, gimana sih itu penjualannya? Jadi jika ada transaksi saat nasabah itu melakukan, tarik dana di bank melalui ATM. Contohnya ini tanggal 15 Agustus Bapak Edi, nasabah Bank Syariah Mandiri, menarik dananya melalui ATM BSM cabang Jakarta sebesar 500.000. Lalu penjurnalan di banknya itu adalah, akan mendebitkan rekening nasabah Bank Pak Edi sebesar 500.000 pada kas yang ada di ATM 500.000. Ya karena tadi Pak Edi ini melakukan tarik dana, maka kas yang ada di ATM semula 100 juta di awal, dia akan berkurang sebesar 500.000 karena Pak Edi sudah menarik dananya di ATM. Jadi, ya di bank akan mendebitkan, dananya. Lalu ada transaksi, penarikan kas bukan oleh nasabah cabang pemilik ATM. Gimana sih? Misalkan kayak, dia bukan nasabah BSM, tapi dia narik dana di ATM BSM. Contohnya itu ada tanggal 15 Agustus, Ibu Desmiati nasabah, cabang Padang. Oh maaf, ini kalau misalkan dia tuh bukan di nasabah cabang ATM tersebut, tapi masih satu satu bank yang sama gitu ya. Jadi kayak nasabah BSM cabang Padang itu narik dananya melalui ATM BSM cabang Jakarta sebesar 300.000. Nah, untuk yang di cabang Jakarta ini penjualannya, debit RAK cabang Padang sebesar 300.000 pada kas ATM sebesar 300.000. Lalu untuk cabang Padang, ini ada debit rekening nasabah Desmiati sebesar 300.000 pada RAK cabang Jakarta sebesar 300.000. Nah, sebelum masuk ke akuntansi penempatan pada Bank Indonesia dan Clearing, di sini saya akan, ngebahas sedikit, gimana penempatan kas di Bank Indonesia, lalu standarnya apa sih yang digunakan di penempatan kas pada Bank Indonesia ini. Tadi itu kan kita ngebahas tentang akuntansi kas aja kan. Di sini saya akan ngebahas sedikit tentang, penempatan kas pada Bank Indonesia. Jadi penempatan kas pada Bank Indonesia itu gimana sih? Di mana bank syariah itu wajib menempatkan sebagian dananya pada BI itu dalam bentuk, ada 3. Jadi kalau di bank syariah, nasabah itu harus menempatkan, dananya pada BI itu dalam bentuk giro wadiah BI. Jadi giro wadiah BI ini adalah titipan murni dari bank syariah kepada Bank Indonesia, tapi nggak ada timbal balik atau hasil tetap yang bisa didapatkan kayak bonus itu, dia nggak bakal dapat imbas tetap, tapi, dia tuh bisa dapetin bonus jika Bank Indonesia itu ngasih atau memberikan. Lalu yang kedua ada SBIS, yaitu adalah Sertifikat Bank Indonesia Syariah. Ini tuh adalah instrumen investasi syariah
dengan akad jual beli atau jual dan beli kembali. Lalu ada fasilitas likuiditas syariah atau FLS, itu dana jangka pendek dari Bank Indonesia untuk membantu likuiditas bank syariah. Nah, contoh penjunalan dari penempatan giro pada BI itu adalah giro pada Bank Indonesia sebelah debit, pada kas atau rekening bank sebelah kredit. Untuk pembelian sertifikat Bank Indonesia Syariah, ini penjualannya investasi SBI debit pada kas atau rekening BI atau rekening bank lainnya di sebelah kredit. Lalu untuk penerimaan hasil SBIS, misalnya margin keuntungan tadi kayak dari hasil investasi syariah, itu tuh ada, debitnya kas atau rekening bank di debit karena kan menambah karena, kasnya bertambah, lalu pada pendapatan investasi SBIS di sebelah kredit. Lalu untuk, penempatan pada Bank Indonesia ini diatur dalam standar PSAK 110, tentang akuntansi sukuk jika penempatannya itu dalam bentuk sukuk atau surat berharga syariah. Ini semacam obligasi syariah juga. Nah, ada juga PSAK 102 tentang akuntansi murabahah, itu jika penempatannya itu berupa instrumen murabahah. Ada yang ketiga PSAK 105 tentang akuntansi mudharabah, ini jika investasinya itu bersifat mudharabah juga, berbasis mudharabah. Ada PSAK 101 dan 106 itu untuk penyajian laporan keuangan dan pengakuan investasinya. Nah, contoh pengaplikasiannya di kehidupan sehari-hari itu ada giro wadiyah itu di BI atau di Bank Indonesia itu dicatat sebagai, aset titipan atau non berimbal hasil. Jadi dia nggak ada hasil yang tetap, tapi kalau itu tapi BI itu ngasih bonus. Jadi ini nggak tetap, tapi kalau misalkan ada, BI itu akan ngasih bonus. Lalu ada penempatannya itu dalam bentuk SBIS atau sertifikat Bank Indonesia Syariah, ini mengikuti akad jual beli atau murabahah atau ijarah. Selanjutnya, di sini kita akan masuk ke materi akuntansi penempatan pada Bank Indonesia dan clearing. Jadi ini sekelas tadi kan kita bahas bentaran aja tuh tentang, eee, penempatannya aja. Nah, transaksi penarikan kas bukan oleh nasabah cabang pemilik ATM. Untuk penempatan pada Bank Indonesia, bentuknya itu ada giro. Giro itu bisa berbentuk valuta asing atau valuta rupiah, ada sertifikat hadiah, dan ini bank dapat membiayai transaksi antar cabang maupun antar bank melalui penyelesaian clearing. Mutasi giro Bank Indonesia makin sering dilakukan bila transaksi antar bank atau antar cabang makin banyak. Transaksi tersebut dibatasi oleh Bank Indonesia tidak boleh sampai mengakibatkan ketentuan jumlah giro wajib minimum tercapai. Lalu next-nya, transaksi penempatan pada Bank Indonesia. Ini contoh kasus, di mana tanggal 1 Agustus tahun 20 XA, Bank Murni Syariah Cabang Padang itu menyatakan tunai untuk giro Bank Indonesia sebesar 1 miliar. Tanggal 10 Agustusnya BMS Cabang Padang mengambil dana di Bank Indonesia sebesar 400 juta. Lalu untuk penjurnalan di tanggal 1 Agustus, debitnya itu giro pada Bank Indonesia sebesar 1 miliar, pada kas sebesar 1 miliar. Tanggal 10 Agustus, debitnya itu kas sebesar 400 juta, pada giro Bank Indonesia sebesar 400 juta.
Selanjutnya di sini ada transaksi penempatan pada SBI Syariah, SBIS. Yang tadi sertifikat Bank Indonesia Syariah atau FASBIS ini itu tuh kayak FLS tadi yang tadi saya bilang fasilitas, fasilitas apa tadi tuh? Fasilitas, FLS, likuiditas syariah. Nah, ini ada tanggal 1 September, BMS ini menempatkan dana sebesar 3 miliar di SBIS dengan masa penempatan 3 bulan. Lalu tanggal 5 September itu Bank Murni Syariah menempatkan dana sebesar 500 juta di Pasbis dengan masa penempatan 1 bulan. Lalu di tanggal 5 Oktober itu bank mencairkan Fasbis yang dimasukkan, tanggal 5 September. Lalu di tanggal 1 Desember, bank ini mencairkan, SBIS yang pernah dimasukkan di tanggal 1 September 20X9. Lalu penjurnalannya yaitu sebagai berikut. Nah, tanggal 1 September ini kan BMS tadi menempatkan dana sebesar 3 miliar di SBIS dengan masa 3 bulan. Jadi debitnya ini SBIS karena bertambah, dia kan, menempatkan dana. Jadi kayak BMS, transfer dana itu ke SBIS sebesar 3M, maka itu bertambah. Debit pada giro Bank Indonesia. Giro BI-nya ini berkurang sebesar 3M karena tadi dia udah menempatkan dana di SBIS Syariah. Lalu, tanggal 5 September ini BMS itu menempatkan dana sebesar 500 juta di Fasbis dengan masa 1 bulan. Maka, eee, sama kayak tadi penjurnalnya tapi beda akun aja. Di debitnya ini ada debit Fasbis pada kredit giro Bank Indonesia sebesar 500 juta. Lalu tanggal 5 Oktober ini bank mencairkan Fasbis yang dimasukkan tanggal 5 September. Jadi bank ini mencairkan dana yang tadi BMS, kasih tanggal 5 September sebesar 500 juta, maka di jurnal itu berarti kan dibalik kan. Jadi di debitnya itu gironya, eee, bertambah gironya bertambah di karena gironya dicairkan, maka karena dana fast bisa dicairkan, maka, gironya itu pada Bank Indonesia itu didebit sebesar 500 juta, pada Fasbis dikredit karena Fasbis tadi kan berkurang sebesar 500 juta karena bank ini mencairkan dana Fasbis tadi sebesar 500 juta. Lalu tanggal 1 Desember ini bank juga mencairkan dana SBIS yang pernah dimasukkan tanggal 1 September. Ini juga sama penjurnalannya, hanya beda akun di bagian kreditnya saja enggak, sama-sama. Jadi harusnya ini sih beda akun ya teman-teman di 1 Desembernya bukan Pasbis tapi, SBIS Syariah, SBI Syariah sebesar 3 miliar. Jadi debitnya giro pada Bank Indonesia, di kreditnya itu ada, bukan Fasbis, SBI Syariah sebesar 3 miliar. Nah, di sini ada transaksi penarikan kas bukan oleh nasabah bank pemilik ATM. Ini dengan clearing, di mana sarana atau cara perhitungan utang piutang dalam bentuk, surat berharga atau surat dagang dari suatu bank peserta yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia atau pihak lain yang ditunjuk dengan menggunakan, warkat, dokumen, dan formulir clearing. Warkat pembayaran bukan tunai itu
yang diperhitungkan atas beban at atau untuk rekening nasabah atau bank melalui clearing. Nah, bentuknya itu bisa, berbentuk cek, biliet giro, wesel bank untuk transfer, terus surat bukti penerimaan transfer, surat bukti penerimaan transfer, nota debit, dan nota kredit. Dan di sini ada dokumen clearing itu adalah daftar warkat clearing penyerahan atau pengembalian yang disediakan oleh masing-masing peserta. Nah, di mana formulir clearing ini untuk proses perhitungan clearing meliputi neraca clearing, penyerahan, dan pengembalian yang disediakan oleh penyelenggara clearing, lalu neraca clearing, penyerahan, dan pengembalian yang disediakan peserta clearing, dan biliet saldo clearing yang disediakan oleh peserta. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang clearing itu, akuntansi clearing. Jadi pengertian clearing sendiri itu adalah proses penyelesaian transaksi antar bank. Seperti tadi cek atau biliet giro, di sini kan udah di-mention bentuknya itu bisa bentuk cek, biliet giro, wesel bank, penerimaan transfer, bukti penerimaan, terus nota debit sama nota kredit kan. Lalu cara mekanisme clearing sendiri itu bagaimana sih gitu kan. Nah, di sini ada mekanismenya. Yang pertama itu nasabah itu menyerahkan cek kepada bank syariah, lalu di bank itu akan mengirimkan, cek tersebut ke lembaga clearing. Nah, jika dari lembaga clearing kan akan dicek dulu nih. Nah, jika, ceknya itu valid, dananya itu akan dikreditkan dari bank penarik ke bank penerima. Jadi, si bank ngirimin cek ke lembaga clearing. Nah, di lembaga clearing ini diproses terus dicek lagi nih, ceknya bener nggak gitu kan dengan yang penerima, lalu dengan dicocokkan juga dengan data pendukung. Nah, jika valid dananya itu akan dikreditkan oleh bank tadi yang mengirimkan cek itu ke lembaga clearing. Jadi dananya akan dikreditkan dari bank, lalu, bank akan mentransfer ke penerima atau nasabah. Contoh, contoh penjunalan clearing itu untuk akuntansi clearing, yang pertama ini ada, setoran warkat atau cek masuk untuk di-clearing-kan. Jadi, penjunalannya itu didebit, clearing dalam proses pada simpanan nasabah di kredit. Yang kedua ada penerimaan hasil clearing dari Bank Indonesia atau cek cair. Ini debitnya itu giro pada Bank Indonesia dan kreditnya itu clearing dalam proses. Yang ketiga itu jika cek ditolak atau nggak valid. Nah, ini akan dibuat jurnal pembalik. Ini akan dibuat jurnal pembaliknya juga. Jadi kita akan ngebalik, penjurnalannya yaitu dan jika cek ditolak itu, eee, akunnya yang akan dijurnal yaitu piutang nasabah di debit sebesar yang ada pada soal, itu tergantung soal, lalu cek dalam clearing. Nah, jika terdapat penalti atau biaya lainnya, itu piutang nasabah di debit, lalu ada lagi tambahan di debitnya biaya clearing jika ada, dan cek dalam clearing sejumlah nominal dari piutang nasabah tambah biaya clearing. Untuk selanjutnya, lalu, untuk clearing ini itu juga ada standar yang ngatur dalam PSAK, tapi clearing itu nggak diatur secara khusus dalam PSAK Syariah, tapi relevan dengan PSAK, yang akuntansi umumnya. Ya seperti PSAK 11, untuk penyajian laporan keuangan syariah, PSAK 1 dan 2 pengakuan dan penyajian transaksi clearing. Ini sebagai bagian dari kas dan setara kas dalam proses.
Yang ketiga ada pedoman akuntansi perbankan syariah atau PAPSY dan IAI yang diawasi dan OJK. Transaksi clearing itu dicatat sebagai aset sementara atau clearing dalam proses. Nah, clearing ini bukan akad syariah, tapi bagian dari operasional sistem pembayaran yang harus dicatat sesuai prinsip kehati-hatian dan transparansi. Itu. Lalu di sini kita akan masuk ke pembahasan contoh kasus untuk transaksi clearing. Di tanggal 5 Juli, BMS menerima tagihan dari Bank Peduli Syariah sebesar 200 juta untuk beban Bapak Ahmad. Tanggal 6 Juli, Bank BMS ini menyerahkan warkat clearing ke BI tanggal itu juga, tanggal 6 Juli juga, dan juga clearing dinyatakan berhasil sebesar 300 juta untuk keuntungan rekening giro Bapak Samsul. Lalu di penjualan di tanggal 1 Juli, ini kan BMS menerima tagihan dari Bank Peduli Syariah sebesar 200 juta untuk beban Bapak Ahmad. Maka debitnya ini giro Bapak Ahmad sebesar 200 juta pada giro BI sebesar 200 juta. Lalu di tanggal 6 Juli ini kan BMS menyerahkan warkat clearing ke BI tanggal yang sama dan clearing 300 juta itu keuntungan untuk rekening giro Bapak Samsul. Maka penjurnalan di tanggal 6 Juli itu debit giro pada BI sebesar 300 juta pada giro Bapak Samsul sebesar 300 juta. Lalu untuk selanjutnya kita akan masuk ke materi tentang akuntansi pajak. Sebelum masuk ke materinya, di sini saya akan juga memberikan penjelasan sedikit tentang akuntansi pajak, definisinya sendiri. Lalu untuk definisi akuntansi pajak sendiri yaitu adalah akuntansi akuntan maaf, akuntansi yang relevan untuk bank syariah juga karena kan ini menyangkut tentang pajak. Jadi kalau jenis pajak yang relevan di bank syariah sendiri itu adalah ada 3, ada 4. Yang pertama itu ada PPH atau pajak penghasilan. Ini untuk menghitung jumlah pajak dari penghasilan yang dikenakan oleh WPOP. Nah, PPH itu ada 3 bagian yang dikenakan. Yang pertama ada PPH badan atas laba bank, yang kedua ada PPH 21 atas gaji karyawan, ini yang untuk wajib pajak orang pribadi, dan yang ketiga ada PPH 23 atas jasa. Terus yang kedua itu ada PPN atau pajak pertambahan nilai. PPN ini nggak berlaku atas produk keuangan syariah secara langsung. Lalu tapi untuk syariah itu berlaku atas jasa non keuangan, contohnya itu kayak sewa ruangan untuk ATM. Yang ketiga ada bea materai, di mana itu dikenakan pada akad atau pada saat kontrak berlangsung yang melebihi nilai tertentu. Keempat yaitu ada pajak atas margin atau bagi hasil, di mana bagi hasil dari akad mudhorobah dapat menjadi objek pajak. Lalu untuk pencatatan akuntansi pajak sendiri ada 3 transaksi. Misalkan untuk pengakuan beban pajak, penjurnalannya itu ada beban pajak penghasilan di debit pada utang pajak penghasilan di kredit. Lalu ada untuk pembayaran pajak, penjurnalannya itu utang pajak penghasilan di debit pada kas atau rekening bank di kredit. Lalu untuk PPh 21 atas gaji pegawai, penjurnalannya itu adalah beban gaji di debit pada beban gaji debit utang gaji
PPh 21 didebit pada kas atau bank dikredit. Akuntansi perbankan syariah ini juga mengacu pada prinsip akad, bukan bunga. Lalu pengakuan pendapatan dan beban itu tergantung pada jenis akad yang, dipakai, seperti akad murabahah, mudharabah, musyarakah, ijarah, wakalah, dan, lain-lainnya. Lalu, standar utama yang mengatur tentang akuntansi pajak ini itu diatur dalam SAK 46 tentang pajak penghasilan atau PPh, lalu ada dari PSAK 11 dan ISAK 11 tentang penyajian, kewajiban pajak dalam laporan keuangan syariah. Kalau dalam akuntansi bank syariah itu, beban pajak itu dicatat berdasarkan aturan perpajakan nasional. Jadi dia mengikuti standar nasional di Indonesia. Tapi, untuk pajak syariah sendiri itu nggak ada PSAK khusus untuk mengatur pajak syariah tersebut, namun pengakuannya dan pengukurannya itu tetap, merujuk pada, PSAK 46. Nah, pendapatannya ini berbasis akad seperti murabahah, ijarah, mudharabah, dan lain-lainnya, dan dikenakan sesuai ketentuan objek PPh atau objek pajak penghasilan, harus disajikan secara, terpisah antara pajak kini dan pajak tangguhan, itu kalau ada. Lalu kita masuk ke materi akuntansi pajak. Nah, di sini, jenis objek pajak yang terkait dengan aktivitas bank syariah beserta tarif pajak yang dikenakan. Yang pertama ada penerimaan bonus giro wadiyah oleh nasabah giro wadiyah, itu dikenakan pajak PPh pasal 4 ayat 2, giro sebesar 20% dari bonus yang diterima oleh nasabah. Yang kedua ada penerimaan bagi hasil oleh nasabah giro mudharabah, tabungan mudharabah, dan deposito mudharabah, itu dikenakan, pajak PPh pasal 4 ayat 2. Nah, ketiganya ini dikenakan, pajak sebesar 20% dari bagi hasil atau bonus yang diterima. Lalu, penghasilan yang diterima pegawai bank syariah itu dikenakan PPh 21 perorangan sebesar, 10%. Penghasilan bank syariah yang kena pajak itu dikenakan PPh 21 badan. Lalu dividen yang dibayarkan bank syariah kepada pemegang saham atau investor itu dikenakan di PPh pasal 4 ayat 2 tentang dividen. Nah, di sini ada contoh, kasus dari pajak ini. Yang pertama ada tanggal 30 Oktober tahun 20 XA dibayar bonus giro wadiyah ke rekening Thorik Muhammad Ridho, nasabah giro wadiyah BMS sebesar 100.000. BMS ini motong pajak 20% PPh pasal 4 ayat 2 tentang giro. Lalu tanggal 30 Oktober dibayar bagi hasil yang sudah diumumkan tapi belum dibayar dan langsung dipotong pajak ke rekening Ursila Husnul Ridho, nasabah tabungan mudharabah sebesar 60.000. Lalu yang kedua, rekening tabungan mudharabah atas nama Doli Viviane, yaitu nasabah deposito mudharabah sebesar 200.000. Tanggal 1 Novembernya, ini dibayar gaji Thorikullah pegawai BMS sebesar 3 juta, lalu dipotong pajak sebesar 10%. Gaji langsung masuk ke rekening tabungan mudharabah Thorikullah. Tanggal 1 November, dipotong PPh 21 badan masa sebesar 15 juta. Tanggal 1 November lagi dibayar dividen kepada Juworo Rohmadi, salah seorang pemegang saham sebesar 20 juta dan dipotong PPh pasal 4 ayat 2 tentang dividen. Dividen ini dibayar via tabungan mudharabah Juworo.
Tanggal 5 November ini disetor semua pajak yang telah dipotong BMS ke rekening pemerintah di Bank Indonesia sebesar Rp256.640.000. Lalu untuk menjawab, soal tadi, penjurnalannya sebagai berikut. Nah, di tanggal 30 Oktober ini kan dibayar bonus Giro Wadia ke rekening Thareq Muhammad Ridho. Nasabah Giro Wadia BMS sebesar 100.000, lalu BMS memotong pajak 20% dari 100.000. Maka penjualannya debit beban bonus Wiro Wadiah sebesar 100.000 pada Giro Wadia atas nama Torik 80.000, karena 100.000 kan langsung dipotong sama BMS 20%. Jadi Torik jadi eee, yang masuk ke yang masuk ke ini, yang Giro Wadia itu dipotong 80.000 pada titipan kas negara juga PPh 4, jadi potong pajaknya 20.000. Lalu tanggal 30 Oktobernya itu, dibayar bagi hasil yang sudah diumumkan, tapi belum dibayar langsung dipotong ke potong pajak. Jadi bagi hasilnya ini diumumin tapi belum dibayar. Nah, dan terus, pas pembayaran itu langsung dipotong pajak. Ini ada kedua rekening, yang pertama rekening atas nama Ursula Kusnurido dan rekening atas nama Doli Viviane. Jadi untuk penjualannya itu adalah, debit hak pihak ketiga hak pihak ketiga atas bagi hasil sebesar 60.000 pada tabungan mudharabah atas nama Ursula sebesar 60.000. Lalu debit tabungan mudharabah atas nama Doli, tadi harusnya ini Doli ya teman-teman, pada sebesar 12.000 pada titipan kas negara PPh pasal 4 ayat 2, tabungan sebesar 12.000. Lalu tanggal 1 November ini kan ada pembayaran, gaji Thorikullah sebesar 3 juta yang dipotong pajak sebesar 10%. Maka penjualannya itu, beban gaji sebesar 3 juta pada tabungan mudharabah sama Thorikullah sebesar 2,7 yang sudah dipotong pajak sebesar 10% dan juga titipan kas negara PPh bersatu sebesar 300.000. Lalu di tanggal 1 Novembernya ini dipotong lagi PPh 21 bulan masa sebesar 15 juta. Nah, ini debitnya itu beban pajak bertambah di debit sebesar 15 juta pada titipan kas negara PPh 21 badan sebesar 15 juta. Lalu di tanggal 1 Novembernya ini dibayar, dividen kepada Juworo Rahmadi. Ini investor sebesar, 20 juta, dan dipotong, PPh pasal 4 ayat 2 tentang dividen. Dividen dibayar, via tabungan mudharabah. Ini penjualannya itu adalah debit dividen sebesar 20 juta. Bertambah, lalu kreditnya itu tabungan mudharabah atas nama Juworo Rahmadi sebesar 16 juta. Ini dipotong berapa persen? Ini dipotong sebesar untuk pajak dividen sendiri itu dipotong sebesar 20%. Jadi tabungan mudharabahnya atas nama Juworo Rahmadi ini 20 juta dikali 20% sama dengan 16 juta. Lalu titipan kas negaranya ini selisih dari dividen dikurangin tabungan mudharabah sebesar 4 juta rupiah. Lalu di tanggal 5 November ini disetor, semua pajak yang telah dipotong BMS ke rekening pemerintah di Bank Indonesia sebesar Rp256.640.000. Maka penjualannya itu adalah, debit beban rupa-rupa titipan kas negara sebesar Rp256.640.000, dikreditnya yaitu Bank Indonesia sebesar
Rp6.640.000. Oke, sekian, presentasi dari saya tentang materi akuntansi kas, penempatan kas pada Bank Indonesia, serta clearing dan pajak. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan dalam presentasi sebelumnya. Saya tutup presentasi ini. Semoga, apa yang saya sampaikan pada presentasi ini dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.